Halo. Oke, kita langsung aja ya masuk ke pembahasan kita kali ini. Ada kiriman analisis menarik nih tentang Roma 13 ayat 1-7 dari dokumen Roma 13a PDF ya. Fokus kita hari ini kita coba kupas tuntas pandangan teks ini soal kepatuhan ke pemerintah. Jadi ya misi kita gali pemahaman intinya, kenapa sih teks ini kok menekankan banget kepatuhan? Terus apa maknanya buat orang percaya yang menurut interpretasi sumber Anda itu? Kita bedah deh argumen kuncinya. Betul. Mungkin sedikit latar belakang bisa bantu ya. Teks ini kan surat dari Rasul Paulus. Ditulisnya itu sekitar tahun 57 Masehi, buat orang-orang Kristen di Roma waktu itu. Tujuannya praktis banget sih, kasih panduan gimana hidup sebagai orang percaya di bawah kekaisaran Romawi. Jadi bukan teori aja, tapi ya tuntunan hidup sehari-hari. Oke. Nah, mari kita langsung ke intinya deh. Ayat 1-2 ini, wah langsung to the point banget ya. Intinya kan setiap orang harus tunduk sama pemerintah. Alasannya, ya menurut teks ini cukup mendasar sih. Nggak ada pemerintah yang nggak dari Allah. Yang ada sekarang ini pun itu ditetapkan oleh Allah. Betul. Nah, implikasinya jadi serius banget kan? Kalau melawan pemerintah, artinya ya melawan ketetapan Allah. Terus siap-siap aja kena hukuman. Kesannya kok gimana ya, absolut sekali gitu. Kesannya memang kuat ya, tapi yang menarik banget, dan ini ditekankan di ayat 4-6, itu konsep pemerintah sebagai hamba Allah atau pelayan Allah. Ini gagasan yang cukup radikal loh pada masanya. Hamba Allah ya? Iya, menurut ayat 3 dan 4, tugas mereka itu spesifik. Pertama, buat kebaikan kita, terutama kalau kita berbuat baik. Kedua, mereka itu menyandang pedang. Nah, ini bukan cuma soal hukuman mati ya, tapi simbol wewenang negara buat menegakkan hukum, bahkan dengan paksa kalau perlu. Sebagai apa? Ya, sebagai alat Tuhan buat menjalankan keadilannya, nahan kejahatan gitu. Jadi, pemerintah dilihat sebagai instrumen Tuhan. Wah, pelayan Allah. Itu ngubah perspektif banget ya. Jadi alasan kita tunduk itu bukan semata-mata karena takut sama pedangnya itu, takut denda tilang atau apa gitu. Ayat 5 kan kayaknya bawa kita lebih dalam lagi nih. Dibilang kita perlu tunduk bukan cuma karena takut hukuman, tapi juga karena suara hati. Ini gimana nih maksudnya? Nah, ini dia. Ini lapisan motivasi yang lebih personal, lebih ke dalam. Kajian teologis di sumber Anda itu ngaitinnya gini. Pertama, ada kecenderungan dasar manusia, yang mungkin akibat dosa itu, buat memberontak lawan otoritas manapun. Analisisnya nyorot, seringkali orang percaya itu gagal lihat kalau taat aturan sipil, kayak bayar pajak, taat lalu lintas, itu sebenarnya bagian dari ketaatan mereka juga ke Allah, secara spiritual gitu. Jadi nyambung ya? Iya, nyambung. Kalau ini dijalankan, ya harapannya kan tercipta keteraturan sosial. Orang percaya bisa jadi contoh baik. Tapi kalau diabaikan, ya potensinya kekacauan, kerusukuman, baik dari negara maupun ya konsekuensi rohani dari Tuhan. Jadi, suara hati di sini tuh kayak kompas internal gitu, yang ngingetin hubungan antara iman kita sama tindakan nyata kita di masyarakat. Oke. Jadi ini bukan sekedar aturan formalitas ya, tapi menyangkut integritas iman pribadi. Terus bentuk ketaatan praktisnya gimana? Sumber Anda nyebutin contoh-contoh dari ayat 6 sama bagian aplikasinya kan? Iya, contohnya cukup konkret kok. Misalnya ya, bayar pajak, bayar cukai ke yang berhak nerima. Terus, kasih rasa hormat atau segan ke pejabat, ya sesuai jabatannya lah. Lalu aplikasi sehari-harinya, ya jangan langgar aturan lalu lintas, jujur dalam kerjaan atau bisnis, bahkan mendoakan para pemimpin. Ini semua dilihat sebagai wujud nyata dari sikap tunduk itu. Menarik ya, ketaatan yang sangat membumi, sangat praktis. Betul. Dan penting juga nih ngaitinnya sama teologi yang lebih luas. Kayak sola fide, keyakinan keselamatan cuma karena iman, ini disinggung juga di sumber Anda. Artinya gini, taat sama pemerintah ini bukan cara buat kita diselamatkan, bukan syarat keselamatan. Oke. Tapi lebih kayak buah atau cerminan dari iman yang udah ada. Iman karena anugerah Tuhan. Tapi, nah ini ada catatan penting juga dari bagian aplikasi di sumber itu. Ketaatan ini ada batasnya. Ada batasnya. Iya. Prinsipnya sih kalau peraturan pemerintah itu jelas-jelas nyuruh kita ngelakuin sesuatu yang bertentangan sama firman Tuhan, ya loyalitas utama kita tetap ke Tuhan. Meskipun ya harus diakui juga, fokus utama Roma 13 ayat 1-7 ini memang lebih ke pentingnya sikap tunduk itu sendiri.
Oke, jadi kalau kita coba rangkum ya, intisari dari pembahasan sumber Anda ini, Roma 13 ayat 1-7 tuh kasih landasan teologis yang cukup kokoh ya buat kita menghormati dan menaati pemerintah. Pemerintah itu dilihat sebagai lembaga yang ya ditetapkan Tuhan, tujuannya demi ketertiban dan keadilan. Dan idealnya nih, ketaatan kita tuh bukan cuma karena takut dihukum aja, tapi benar-benar muncul dari keyakinan iman kita, dari dorongan suara hati kita sendiri. Tepat sekali. Dan ini mungkin ya ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan lebih lanjut nih. Mengingat pandangan tadi, bahwa pemerintah itu hamba Allah yang ditetapkan untuk kebaikan. Nah, gimana Anda secara pribadi menyeimbangkan panggilan untuk taat ini dengan tanggung jawab suara hati Anda? Terutama mungkin ya ketika Anda berhadapan dengan kebijakan atau tindakan pemerintah yang Anda rasa kok kayaknya nggak sejalan ya dengan prinsip keadilan atau kebaikan yang seharusnya mereka jalankan. Nah, ini sebuah bahan pemikiran mungkin ya untuk Anda bawa.